adik-adik, Shalom, selamat hari Minggu semuanya. Hari ini tanggal 28 November 2021. Nah, ibadah kali ini akan ditemani oleh Kak Uli. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Kak Uli menghimbau adik-adik untuk menyiapkan alat tulis, Alkitab, dan juga persembahan. Nanti di akhirnya kita akan mengumpulkan persembahan ya. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Sebelumnya, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik yang di rumah, apa kabar hari ini? Kak Uli yakin adik-adik semua pasti sudah tidak sabar untuk pergi ke gereja. Siapa yang sudah rindu mau pergi ke gereja? Wah, banyak sekali. Nah, untuk siapa tahu adik-adik yang rindu, kita mau nyanyi sama-sama. Judulnya Yuk Ayo Teman. Nah, ini mengajak kita semua untuk pergi ke gereja. Lagu ini diambil dari buku Endi Anak Sekolah Minggu nomor 14. Yuk Bang Glenn. Ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Yuk ayo teman, kita ke gereja. Yuk ayo teman, jangan sampai tertinggal. Bernyanyi berdoa, dengarkanlah firman-Nya. Mari nyatakan kasih setianya. Mari nyatakan kasih setianya. Adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Mesias, yaitu Yesus Kristus yang datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Tapi sebelumnya, mari persiapkan Alkitab kita masing-masing. Kemudian duduk yang manis, lipat tangan, kita akan berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Nah, adik-adik semuanya, mari kita membuka Alkitab kita. Hari ini kita belajar dari kitab Mika, pasal yang kelima, ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat-a. Sekali lagi, Mika 5, ayat 1 sampai dengan ayat 4a. Seperti biasa, Minang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua membaca di rumah masing-masing. Yuk kita membaca. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, hari ini kita akan belajar dari kitab Mika. Kita tahu Mika itu adalah salah satu dari banyaknya orang atau beberapa orang nabi-nabi yang dipilih oleh Allah untuk mewartakan, untuk memberitakan,
untuk menubuatkan tentang kedatangan Mesias, yaitu juru selamat ke tengah-tengah dunia ini. Nah, adik-adik, siapa itu yang disebut dengan Mesias ataupun juru selamat? Ya, pasti adik-adik semuanya di rumah pasti akan meneriakkan satu nama, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi memang sebelum Yesus lahir di tengah-tengah dunia ini, ada beberapa nabi-nabi yang dipilih oleh Allah untuk menubuatkan, memberitahukan kepada manusia, kepada orang-orang yang pada saat itu sudah hidup dalam dosa, hidup dalam penderitaan, hidup dalam pergumulan. Nah, karenanya Mika hari ini juga, sebagaimana firman Tuhan yang kita baca, menubuatkan bahwa akan ada yang datang, akan ada yang lahir sebagai penyelamat, akan ada yang datang sebagai raja damai, pembawa damai, sehingga manusia itu mengalami pertobatan, sehingga manusia itu mengalami perubahan dengan kedatangan juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Nah, adik-adik semuanya, kalau kita belajar atau mengingat kembali tentang kelahiran Yesus, pasti kita semua masih mengingat bahwa kira-kira Yesus itu lahirnya di mana? Pasti adik-adik masih mengingat kan? Iya. Nah, Yesus itu lahirnya di Betlehem, ya. Yesus lahir di Betlehem. Nah, tapi adik-adik, apakah Yesus itu lahir di rumah sakit, di rumah yang megah, di di tempat yang istimewa? Ya, kalau adik-adik masih mengingat peristiwa kelahiran Yesus, memang Yesus itu lahir di tempat yang hina. Yesus itu lahir di tempat yang tidak layak, karena Yesus lahir di kandang domba di Betlehem. Iya. Nah, adik-adik semuanya, hari ini firman Tuhan mau menyampaikan kepada kita bahwa yang pertama sekali adalah akan datang Sang Juru Selamat. Ya, jadi hari ini kita memasuki masa-masa Advent. Ya, Advent itu apa? Advent itu adalah penantian. Jadi sekarang kita memasuki minggu Advent, yaitu minggu penantian akan kedatangan Sang Juru Selamat. Nah, oleh karena itu, ketika kita menantikan Sang Juru Selamat, tentunya ada yang harus kita persiapkan. Menyambut kedatangan Sang Juru Selamat itu, menyambut kedatangan si pembawa damai itu. Tadi dikatakan bahwa dia akan membawa damai. Ya, nah, lalu apa yang harus kita persiapkan sebagai anak-anak Tuhan? Tentunya yang pertama sekali adalah yang harus kita persiapkan hati, pikiran, jiwa, dan raga kita semuanya. Jadi kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita, membersihkan hati kita dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan jahat di dalam kehidupan kita ini. Lalu yang kedua, kita harus bersukacita. Ya, kita harus bersukacita. Siapa yang tidak senang kalau Juru Selamat datang di tengah-tengah dunia? Siapa yang tidak senang menyambut Yesus? Siapa yang tidak senang menyambut kelahiran Yesus yang katanya penyelamat kita, menyelamatkan kita, membebaskan kita dari dosa dan kematian? Pasti semua kita akan bersukacita. Nah, kalau anak-anak yang bersukacita berarti kesedihan, kekesalan, marah, semua harus dibuang dari dalam diri kita masing-masing. Tapi kita gembira, kita senang, kita bersukacita menyambut kedatangan Yesus Sang Juru Selamat. Lalu yang ketiga, sebagaimana yang disampaikan firman Tuhan hari ini, bahwa yang datang itu adalah pembawa damai, Raja Damai. Makanya hari ini kita diingatkan supaya sebagai anak-anak Tuhan juga kita
harus meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Dia datang membawa damai. Makanya adik-adik juga kemanapun pergi, mau ke sekolah, mau ke gereja, mau ke rumah saudara, mau bermain sama teman, semua harus menjadi pembawa damai, ya kan? Harus mau berdamai dengan siapapun gitu. Jadi kalau dikatakan pembawa damai berarti nggak suka ribut, ya kan? Gak suka berantem, gak suka marah-marah, ya kan? Tapi bagaimana hati kita ini tenang. Kalau ada teman yang salah, kalau ada teman yang curang, kalau ada teman yang nakal, bagaimana Inang Pendeta? Harusnya kita balas dong. Nggak boleh balas, ya kan? Kalau anak yang cinta damai itu pasti dia tidak akan membalas perlakuan orang lain yang tidak baik, tapi kita belajar untuk mengampuni, kita belajar untuk memaafkan, kita belajar untuk menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan satu hal kita harus mengingat bahwa kita pun pernah salah, kita pun pernah melakukan yang tidak baik, kita pun pernah menyakiti orang lain, kita pernah menyakiti mama dan papa atau siapapun itu. Jadi makanya adik-adik semua, kalau kita mau menjadi pembawa damai, di mana kita hadir, di mana kita berada, maka orang-orang lain juga bersuka cita. Nah, adik-adik semua, itulah pembelajaran yang kita ambil dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Dan kita akan memasuki aktivitas kelas untuk hari ini. Adik-adik semua tetap mengikuti. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan firman dari Inang Pendeta. Seperti judul kita pada minggu ini, yaitu Aku Pembawa Damai. Kak Uli mau mengajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Respon Firman dengan judul Pembawa Damai. Kita semua harus jadi pembawa damai ya. Yuk Bang Len. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Berbahagialah orang yang membawa damai. Mereka kan disebut anak-anak Allah. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Damai darinya, sukacita darinya, bawa keselamatan bagi dunia. Dimanapun mereka berada, bawa damai, bawa sukacita, menyatakan Kristus bagi dunia. Menyatakan Kristus bagi dunia. Adik-adik, untuk aktivitas kelas kali ini, Kak Uli mau mengajak adik-adik semua untuk membuat poster. Wah, siapa yang sudah pernah bikin poster sebelumnya? Beberapa kali kita sudah pernah buat poster ya untuk aktivitas sekolah minggu. Jadi, yang harus adik-adik siapkan adalah pertama, karton. Boleh warna apa saja, bentuknya juga boleh yang besar atau yang kecil, disesuaikan. Yang kedua, alat tulis. Boleh juga alat mewarnai dan alat pelengkap lainnya. Misalnya adik-adik mau buat tempelan-tempelan, boleh. Atau manik-manik juga boleh.
Atau glitter mungkin? Wah, senang sekali kalau posternya jadi warna-warni. Nah, kita akan buat poster apa ya? Kali ini karena temanya adalah Aku Pembawa Damai, jadi Kak Uli mau mengajak adik-adik untuk membuat poster dengan judul Aku Pembawa Damai. Adik-adik dapat menuliskan ajakan untuk menjadi pembawa damai. Nah, bisa dalam bentuk apa saja, misalnya nanti posternya mau dibentuk hati atau bentuk yang lain juga boleh. Dapat dituliskan juga ayat kesukaannya adik-adik atau ayat yang menunjukkan bahwa kita adalah pembawa damai. Dan jangan lupa untuk ditulis juga nama adik-adik. Aktivitas kali ini adalah aktivitas keluarga. Jadi, adik-adik dapat membuatnya bersama papa, mama, dan juga abang atau kakak yang ada di rumah. Selamat membuat adik-adik. Jangan lupa untuk difoto ya. Adik-adik semua, kita sudah belajar firman Tuhan hari ini, mendengarkan khotbah dan juga melakukan aktivitas kelas kita masing-masing, dan kita akan menutup khotbah kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memimpin kami, menuntun kami dalam Roh Kudus-Mu untuk mendengarkan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami boleh belajar untuk mempersiapkan hati, pikiran, jiwa, raga kami dalam menantikan, menyongsong kedatangan, kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya dalam masa-masa Advent ini kami sungguh-sungguh benar-benar mempersiapkan kehidupan kami dalam menyongsong kedatangan-Mu. Kiranya biarlah kami semua dimampukan untuk meneladani Yesus Sang Juru Selamat itu di dalam kehidupan kami. Kami hadir sebagai pembawa damai dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, kita sudah sampai di ucapan selamat ulang tahun. Kak Uli akan membacakan siapa saja nama adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Reisa Meka Uli Lumban Gaol. Kedua, Edgar Carlos Silitonga. Ketiga, Joel Situmorang. Dan keempat, Irene Nacilia. Ada 4 adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Kak Uli mewakili semua guru-guru sekolah minggu, juga Inang Pendeta, Amang Pendeta mau mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan berkati. Kak Uli mau menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk adik-adik semua. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu. Padamu Reisa, padamu Edgar, padamu Joel, padamu Irene, selamat ulang tahun. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penutup ibadah kita. Kak Uli mau mengajak adik-adik semua untuk menyanyikan lagu penutup sekaligus lagu persembahan yang akan kita nyanyikan dari buku ND nomor 754 dengan judul Go Kelas di Roha Doa. Yuk Bang Len. Go kelas di roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Go kelas di roha doa dingolukon, tong-tong di roha kon. Mau lihat go kelas di roha,
semuanya, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terpujilah Engkau yang selalu memberkati, menjagai, dan melindungi kehidupan kami sampai dengan hari ini. Hari lepas hari kami boleh menikmati kasih karunia Tuhan di dalam hidup kami. Kami boleh bernafas, kami boleh beraktivitas, kami boleh melakukan berbagai kegiatan kami dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami ini. Dan hari ini kami memberikan waktu kami untuk belajar akan firman Tuhan. Kami beribadah, kami berdoa, kami bernyanyi, kami mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kami, terlebih dalam masa-masa pertumbuhan iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini, dalam Minggu Advent yang pertama ini, firman-Mu mengajak kami untuk mempersiapkan diri kami dalam menyongsong kelahiran Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal itu, sebagai juru selamat kami. Biarlah kiranya kami sungguh-sungguh sebagai anak-anak Tuhan menyambut kedatangan Yesus Kristus dalam sukacita, dalam kegembiraan, dan sukacita juga yang tak terhingga di dalam kehidupan kami ini. Biarlah juga ketika kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kami sungguh-sungguh dimampukan menjadi anak-anak Tuhan, pembawa damai di dalam kehidupan kami ini. Kami boleh berdamai dengan orang-orang di sekitar kami boleh menunjukkan cinta kasih kami, sebagaimana Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu menunjukkan cinta kasih-Nya di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami hari ini juga mendoakan buat seluruh anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Kiranya anugerah Tuhan selalu tercurah di dalam kehidupan mereka, sehingga anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini senantiasa dipenuhi dengan sukacita dan kegembiraan dalam menjalani kehidupannya. Terlebih dalam masa-masa pandemi COVID-19 sampai dengan hari ini. Kami percaya Tuhan akan selalu melindungi dan menjagai anak-anak kami semuanya. Terlebih dalam memperingati hari kelahiran Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Biarlah kiranya juga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk selalu bersyukur, untuk selalu mengingat bagaimana Yesus rela hadir di tengah-tengah dunia ini demi keselamatan kami. Kami juga mendoakan biarlah kiranya anak-anak kami sekolah minggu di gereja-Mu ini senantiasa mengingat bahwa ketika mereka boleh hadir sampai dengan hari ini, semua adalah karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan mereka. Biarlah juga kiranya Tuhan yang selalu mengingatkan anak-anak sekolah minggu kami ini untuk selalu rindu untuk beribadah, untuk berdoa, bernyanyi, membaca firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami mendoakan juga buat anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang akan selalu mengasihi mereka, yang memberikan kesehatan, panjang umur, kekuatan, dan sukacita dalam hari-hari kehidupan mereka. Tambahkanlah semua itu kepada mereka, sehingga mereka boleh bertumbuh dalam sukacita, dalam kebenaran Tuhan semata. Kami mendoakan juga buat seluruh orang tua dari anak-anak sekolah minggu di gereja-Mu ini. Tuhan, biarlah Engkau semakin memampukan mereka untuk menjadi orang tua yang baik, orang tua yang bertanggung jawab bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kami mendoakan juga buat seluruh aktivitas anak-anak sekolah minggu dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan
yang melayani di sekolah minggu. Tuhan, mampukanlah kami semuanya supaya setiap pelayanan yang boleh kami lakukan, nama Tuhan yang dipermuliakan, dan kami sungguh-sungguh bersukacita untuk melakukannya. Terima kasih Bapa dalam surga, hidup kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Marilah kita sama-sama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Rohul Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Adik-adik, kita sudah mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih ya untuk adik-adik yang sudah mengikuti dari awal hingga akhir. Nah, terakhir kali Kak Uli mewakili semua guru-guru sekolah minggu, Inang Pendeta, Amang Pendeta, mau mengucapkan hal yang tidak jemu-jemu untuk selalu diucapkan. Pertama, tetaplah berdoa, jaga kesehatan, patuhi mama papa, dan di rumah aja. Sampai bertemu lagi di ibadah minggu depan. Dah, shalom.